Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revanur dari kelas 23 akan menjelaskan seputar tentang bioplastik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang digunakan yang terbuat dari bahan-bahan organik dan dapat terurai secara alami oleh cuaca atau mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, produk bioplastik sendiri seringkali digunakan untuk alat sekali pakai. Contohnya, kemasan makanan dan alat makan seperti sendok, garpu, mangkuk, sedotan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, bioplastik juga seringkali digunakan sebagai wadah untuk menyimpan buah-buahan dan sayur-sayuran atau botol untuk kemasan minuman ringan. Yang kedua adalah bioplastik itu terbuat dari apa? Bioplastik sendiri bisa terbuat dari banyak bahan, antara lain seperti pati jagung, ambilum jagung, kelobak jagung, selulosa, minyak nabati, emilum resis, dan biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Berbeda dengan plastik konvensional yang seringkali digunakan oleh masyarakat Indonesia, plastik dari bioplastik itu termasuk plastik yang ramah lingkungan karena bahan baku yang digunakan itu dari sumber daya yang dapat diperbaharui dan mudah terurai di alam. Yang ketiga adalah bagaimana proses pembuatan bioplastik. Proses pembuatan bioplastik yang akan saya bahas adalah dengan menggunakan bahan utama pati jagung. Secara garis besar bahan yang dibutuhkan adalah pati jagung, gliserol, dan air. Proses yang pertama adalah pencetakan dan pemanasan. Pati jagung dan gliserol akan dicampurkan dengan air dan diaduk serta dipanaskan pada suhu 60 derajat sampai 90 derajat hingga membentuk larutan yang memiliki kekentalan seperti lem. Yang kedua adalah proses pencetakan. Larutan yang sudah jadi tadi akan dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama beberapa waktu agar bioplastik yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan tadi dapat mengeras dengan baik. Bagian ketiga adalah proses pengeringan dan pemisahan. Bioplastik tadi yang sudah dicetak akan dikeringkan di ruang terbuka atau oven yang memiliki panas terkontrol agar pelarutnya itu dapat menguap. Kemudian setelah kering barulah bioplastik tadi akan dipisahkan dengan cetakannya. Yang terakhir adalah proses pengujian. Bioplastik yang sudah dihasilkan akan melalui proses pengujian untuk mengetahui sifat-sifatnya, seperti kekuatan tarik, daya serap, atau seberapa biodegradable bioplastik tersebut. Kesimpulannya, bioplastik memiliki banyak keunggulan seperti ramah lingkungan atau biodegradable, menggunakan bahan baku terbarukan, dan dapat dicampurkan atau dikombinasikan dengan bahan lain untuk meningkatkan sifatnya. Namun, bioplastik sendiri memiliki kekurangan, seperti lebih rapuh dari plastik konvensional dan lebih sensitif terhadap kelembapan. Tetapi dengan penelitian lebih lanjut, bioplastik pasti akan menggantikan plastik konvensional yang selama ini mencemari lingkungan kita dan merusak lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.